Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Aku ini hamba Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 35 dan 38. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mendengar kisah dari pengalaman iman seorang wanita suci yang bernama Maria. Maria, seorang gadis sederhana dan saleh dari golongan Anawim, mendapat perkenan Tuhan untuk didapuk menjadi ibu bagi anaknya, Yesus. Kisah ini hanya dapat kita temukan dalam tulisan penginjil Lukas. Perikop Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 yang diperdengarkan gereja dalam liturgi Ekaristi harian pada hari ini membawa kita pada pengalaman yang menguras emosi dan mendebarkan hati setiap telinga yang mendengarnya. Kalau saja kita mau membaca atau mendengarkan dialog antara malaikat dan gadis Maria dengan hati, kita akan menemukan hal-hal yang sangat mengharukan. Maria tentu saja tidak dengan mudah menerima kabar bahwa dia akan mempunyai seorang putra. Dia belum bersuami dan apalagi dia akan melahirkan anak Allah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Maria tentu saja memiliki perasaan takut, cemas, dan gelisah. Kalau wanita itu Anda, bagaimanakah jawabanmu? Saudara-saudari terkasih, kepada wanita yang taat pada didikan orang tuanya, Yoakim dan Hana, Tuhan tidak ingin membiarkan Maria tinggal dalam kecemasan dan keraguan serta perasaan takut. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Apakah jawaban itu membuat Maria lebih tenang dan mengerti akan maksud Tuhan yang disampaikan oleh malaikatnya? Namun, ada bagian yang membuat Maria mendengar dengan hatinya ketika malaikat itu berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria percaya akan kemahakuasaan Yahweh, Allah Israel. Dia tidak bertanya lagi, dia tidak takut lagi, dia berserah diri dan penuh iman berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pernyataan Maria ini menjadi babak baru bagi bangsa pilihan Allah untuk disapa secara pribadi
oleh Allah sendiri. Dia tidak lagi berbicara dengan perantaran para nabi atau utusan-utusannya. Ia datang sendiri dalam diri putranya yang terkasih, yang akan lahir dari rahim seorang wanita saleh. Maria namanya. Saudara-saudari terkasih, keputusan Maria untuk tunduk dan taat pada rencana besar Allah untuk menyelamatkan umatnya yang harus dimulai dari sikapnya bukanlah sesuatu yang mudah. Dia bukan seorang lelaki yang menggunakan akalnya lebih dahulu. Dia adalah seorang wanita baik-baik yang memiliki perasaan yang sungguh dijaganya. Perasaannya itu membuat dia mencoba memahami maksud Allah yang menyebutnya yang dikaruniai atau yang terpilih dan diberkati menjadi calon ibu Mesias yang sudah berabad-abad lamanya dijanjikan kepada bangsanya Israel. Apakah saya tidak sedang bermimpi? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lalu malaikat itu menerangkan maksud dari kedatangannya untuk menemui Maria. Dia berkenan di hadapan Allah dan dipilih Allah untuk menjadi bunda bagi anaknya yang harus diberinya nama Yesus. Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Akhirnya Maria memutuskan untuk menerima permohonan Tuhan kepadanya untuk menjadi bunda bagi anaknya. Maria tidak merasa jumawah. Dia tidak menjadi orang yang berlebihan menyikapi keputusan Allah yang menetapkannya sebagai bunda dari Yesus. Dia tetap humble. Dia tetap rendah hati. Dia bahkan merasa tidak pantas menerima karunia yang hanya diperuntukkan bagi seorang wanita saja. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk disimak bahwa Maria menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia siap melayani Allah secara eksklusif. Dia melayani Tuhan bukan karena perasaan takut, melainkan sebagai orang merdeka yang menyerahkan kebebasan dan kemandiriannya pada keputusan Allah yang diyakininya pasti baik dan memberikan sukacita dalam hidupnya. Jadi, kalau Maria menyebut dirinya hamba Tuhan, itu artinya dia sedang memastikan kepada Tuhan bahwa dia sudah siap menjadi abdi Allah yang menetapkannya sebagai calon bunda Yesus dengan segala risikonya. Ia tidak takut tentang apa kata orang. Dia tidak takut akan hukuman rajam karena mempunyai anak tanpa suami. Ia percaya bahwa Tuhan yang berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia juga pasti akan menyelesaikan persoalan yang akan dihadapinya kelak. Yusuf tidak jadi menceraikannya, tetapi tetap menerima dia sebagai istrinya. Itu karena campur tangan Allah yang menyadarkan Yusuf akan peran sertanya menjadi hamba Tuhan yang harus mendampingi Maria. Percaya
saja. Tuhan adalah jawaban atas segala perkara kita. Dari Maria kita dapat belajar tentang arti menjadi hamba Tuhan dan percaya penuh pada Allah. Allah itu maha baik. Apakah aku percaya kepada Allah yang selalu menyediakan semua yang baik bagiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, tambahkanlah iman kami kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah kami yang peduli dan dapat dipercaya. Jadikan kami seperti Maria yang selalu mengandalkan Dikau dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.